Banyak orang bilang kayak gini, gue mau jadi stand up comedian, gue harus jadi kayak gimana? Kalau mau jadi paling lucu, yang lebih lucu banyak. Gue jadi penulis buku harus kayak gimana? Kalau mau jadi yang paling menyentuh hati itu banyak. Tapi kalau kita jadi yang paling beda, kita akan sendirian. Dan gimana caranya lo punya konten-konten yang jadi pembeda di antara kreator-kreator lain. Di situ orang akan punya kedekatan dengan lo gitu, karena lo menawarkan sesuatu yang beda. Itu yang ngebuat lo layak buat diikuti gitu sih. Jadi waktu gue jadi penulis, ya, gue ketemu temen gue di sebuah di Talavera waktu itu di Cilandak gitu. Dia turun terus bilang, lo kerjanya apa sekarang? Gue penulis gitu. Oh beda ya sama gue ya, gue punya karir, dia bilang. Maksudnya apa? Ya gue jadi sales, nanti jadi manajer sales, jadi direktur. Penulis kan nggak bisa jadi direktur penulis. Oh iya. Dia bilang kayak gitu. Nah itu bikin gue mikir saat itu. Kalau gue melihat ya buku adalah produk yang gue hasilkan sebagai seorang kreator kan. Kalau gue mikirnya hanya bikin itu aja, ya gue tidak akan grow gitu. Nah ini perspektif lain. Kalau orang mau transform itu supaya menghindar dari kejatuhan, ada juga lo bisa transform supaya lo bisa tumbuh. Jadilah saat itu gue berpikir karir bukan ke atas, tapi jangan-jangan bisa ke samping. Dari penulis buku, gue bertransformasi, jadi bikin serial di website, jadi sutradara. Gue bertransformasi, gue geser lagi jadi stand up comedian. Gue geser lagi jadi yang lain gitu. Jadi kadang kita nggak tahu gitu bahwa untuk kita tumbuh, kita mungkin perlu untuk men-challenge diri kita. Bisa nggak gue jadi yang lain selain diri gue sekarang? Dan rela untuk melakukan itu. Masalah ngomong transformasi ya, transisi ya. Gue memang bertransformasi dari berbagai macam bidang gitu. Awalnya gue menulis buku. Terus lama-lama industri buku kita makin menurun. Laku gak buku lo tuh? Waktu itu sih laku ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah laku. Nah gue harus mencari bentuk lain. Apa? Semakin teknologi maju, orang menonton video. Gue masuk di YouTube tuh 2009, waktu itu gak ada yang nonton YouTube. Ya. Akhirnya gue bikin serial di YouTube namanya Malam Minggu Miko, dibeli sama TV, terus gue ngelanjutin lagi. Gue banyak ngelihat orang teman-teman YouTube yang dulunya termasuk top 10 YouTuber Indonesia dengan subscriber terbanyak, sekarang juga udah nggak tahu kemana gitu. Jadi kata kuncinya adalah kalau kita mau survive di zaman yang udah cepat sekali berubah, kita harus rela untuk bertransformasi. Persoalan yang orang yang mati-mati ini adalah mereka yang males, pertama. Dan kedua, terlalu sombong untuk berubah. Kalau lu ada dalam persimpangan antara milih sesuatu yang lo senangi atau pendidikan lo sampai S1, buat gue, lo pilih S1 dulu. Baru setelah lulus kuliah, lo lakuin apa yang lo senang. Karena gak ada yang lebih berarti daripada ngeliat orang tua lo punya kebanggaan menyekolahkan lo sampai S1. Orang-orang tuh banyak pikiran di perkuliahan nilainya kurang. Ngebanding-bandingin hidup sama orang lain. Apalagi di UI kayak gini. Ada orang yang lebih kaya daripada lu. Orang yang ke kuliah bawa mobil lebih bagus daripada lu. Jadinya lo minder. Ada orang yang lebih pintar daripada lu. Jadinya lo minder. Emosi lo itu lu yang kontrol. Bahagia atau sedih itu lu yang milih. Ada orang yang lebih sukses dari lo, ya jangan lo sirikin. Lo nanya, gimana cara gue bisa seperti dia? Jadi mengontrol emosi itu yang banyak banget orang nggak paham gitu loh. Ada orang lebih sukses dari dia penuh rasa iri. Ya kenapa lo tidak memilih untuk jalan yang lain ketimbang untuk jadi seperti itu gitu menurut gue. Dan itu penting banget dari perkuliahan ya. Kalau gue bikin sesuatu, gue nganggap itu gagal. Stand up gue yang lama, kalau gue nonton lagi, gue nggak mau. Karena gue nganggap itu gagal. Jadi perjalanan karir gue adalah perjalanan membuat sesuatu yang gagal lebih baik dan gagal lebih baik. Yang celaka adalah ketika orang melakukan sesuatu terus menganggap itu segalanya, itu masterpiece-nya dia. Kalau itu terjadi ketika orang lain bilang jelek, dia akan defensif. Kalau itu terjadi ketika orang lain lebih sukses daripada dia akan merasa minder gitu. Tapi kalau lo membuat sesuatu terus lo lihat, kayaknya masih bisa lebih bagus deh. Tahun depan gue bikin yang lebih bagus. Mentalitas itu yang ngebuat lo akan grow gitu. Jadi persoalan banyak orang adalah persoalan untuk tahu ketika lo membuat sesuatu
itu pasti tidak sempurna. Jadi di masa depan tugas lo menyempurnakan itu. Banyak banget orang yang ketika diremehkan seseorang, yang ketika dianggap tidak mampu sama seseorang, dia malah justru pertama defensif dan akhirnya marah-marah gak jelas bilang bahwa lu tuh salah, lu gak tahu apa-apa. Atau ada orang yang patah hati, kecewa dan ngapa-ngapain dan bersikap fatalis, which is berarti ya mungkin gue gak bisa jadi apa-apa gitu. Menurut gue perjalanan hidup gue sampai sejauh ini, kalau misalnya ada yang mau ambil pelajaran dan belajar dari apa yang gue bangun selama bertahun-tahun ini, dari mulai seorang anak 21 tahun sampai sekarang anak gue tinggal 2, dan gue tetap happy dalam berkarya melakukan apa yang gue bikin dan mendapatkan uang dari sana, adalah fokus ke diri kalian sendiri, lakuin apa yang kalian bisa, dan ketika ada orang yang ngeremehkan, ubahlah itu menjadi prinsip hidup kamu untuk menjadi orang yang lebih baik. Jangan takut kalau ada yang meremehkan, jangan takut kalau ada yang meragukan, karena itu jadi kesempatan kita, jadi bahan bakar kita untuk menjadi orang yang lebih baik.